Salam buat saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Salam dari saya, Sangkot Kiawang. Pada saat ini, saya mau sharing firman Tuhan, mau berbagi seputar renungan Kristen tentang kekhawatiran. Dan kita fokus bagaimana cara keluar dari kekhawatiran yang melemahkan iman. Seperti itu ya, yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Namun kita fokus membaca di ayat 25, 31, 33 dan 34 seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman mau membaca semuanya silakan ya, biar saya baca ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti itu. Jadi, sebelum kita mengetahui bagaimana cara keluar dari kekhawatiran yang melemahkan iman, kita harus tahu dulu apa arti khawatir dalam nats ini. Ya, dan apa yang membuat seseorang khawatir, khususnya dalam nats ini yang kita baca ini. Kata khawatir dalam nats ini dalam bahasa Yunaninya merimnate, artinya bahwa kalian jangan cemas tentang apa? Dijelaskan di sini di ayat 25 tentang hidupmu, yaitu apa yang kau makan dan minum, tentang tubuhmu, apa yang kau pakai. Makanya diperjelas di ayat 31 dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih dikuasai oleh kekhawatiran atau kecemasan, ya silakan bertobat. Karena Tuhan tidak menginginkan kita dikuasai oleh kekhawatiran, karena kita sebagai orang percaya kita harus yakin pertolongan Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Karena kekhawatiran yang dikuasai oleh kecemasan, mereka bisa depresi, putus asa, patah semangat, kehidupannya kacau, keluarganya kacau, dan nyaris, bahkan yang paling parahnya, bunuh diri. Dan bisa juga cemas dalam arti dia mencemaskan tentang hari esok. Dan itu juga kita tidak perlu cemas akan hari esok, karena hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Cukuplah kesusahan sehari itulah untuk sehari itu saja, seperti itu. Jadi setelah kita mengerti apa arti cemas dalam nats ini, kita harus tahu apa yang membuat manusia itu cemas dalam nats ini. Secara tidak langsung tadi saya sudah jelaskan. Ya, cemas tentang apa yang dia makan, dia minum, dan apa yang dia pakai. Jadi kita tidak perlu cemas dalam hal ini. Jadi yang paling penting yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara kita keluar dari kekhawatiran, dari kecemasan yang membuat iman kita itu goyah, yang melemahkan iman kita. Seperti itu. Jawabannya dalam menurut nats ini ada di ayat ke-33. Biar saya baca ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pertama, kita cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam bahasa aslinya itu basileia. Artinya ini bahwa kerajaan Allah bukan kerajaan manusia, bukan kerajaan iblis. Jadi ini sama dengan artinya kerajaan sorga. Jadi kita mencari kerajaan Allah atau kerajaan sorga, dalam arti bahwa pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kalau kita mengakui bahwa Allah yang memerintai atas hidup kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang berkenan
kepada Tuhan. Kita masuk di dalam kehendak-Nya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti itu. Itu yang pertama tadi, yaitu mencari kerajaan Allah. Jadi ini bertentangan dengan sifatnya yang duniawi. Jadi marilah kita mengakui bahwa Allah lah yang memerintah atas hidup kita, sehingga kita bisa lepas dari hal-hal yang jahat. Seperti itu. Dan yang kedua adalah mencari kebenarannya. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya sekadar kebenaran, tapi juga keadilan. Kenapa? Karena kata yang dipakai di sini adalah dikaiosinen. Ini tertuju kepada kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran iblis. Setara dengan kerajaan Allah dan kebenarannya tadi, seperti itu. Jadi kita mencari kebenaran dan juga keadilan tersebut. Ini semua kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita berusaha untuk melakukan perintahnya, untuk menaati firman Tuhan yang adalah kebenaran. Seperti itu. Jadi dua poin ini sangat penting sekali untuk kita lakukan, itu kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita, menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak tinggal diam. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita yang berkehendak kepada Tuhan sesuai kehendak Tuhan, Tuhan juga akan bertindak sesuai dengan kemahakuasaannya. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membuka keadaan kita dari hal yang terpuruk menjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti itu. Kita melakukan firman Tuhan bukan supaya kita kaya, supaya kita diberkati atau gimana, itu akan menyusul. Tapi kita melakukan firman Tuhan, menaati firman Tuhan sebagai bukti ketaatan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya kepada kita. Seperti itu. Sebagai referensi juga bisa juga kita ambil di Filipi pasal 4 ayat 6, dikatakan di situ, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi di Filipi pasal 4 ayat 6, kita menyatakan segala keinginan kita di dalam doa kepada Allah ya, dan permohonan dengan penuh ucapan syukur, bukan penuh dengan bersungut-sungut seperti itu. Terus dikatakan juga dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Itu juga sebagai ayat referensi cara bagaimana kita keluar dari kekhawatiran seperti itu. Jadi kesimpulannya, cara keluar dari kekhawatiran yang melemahkan iman, poin pertama yang kita lakukan adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah, dan kedua kita mencari dahulu kebenarannya, dan yang ketiga kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Dan yang keempat adalah kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Ya, itulah menurut nats yang kita baca hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.